sahabat netizen semuanya dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan berbincang-bincang ya. Setelah Jumat kita sejenak berbicara tentang kurban nih Pak ya. Perkenalkan, ini sahabat saya Bapak Rudi Hartono ya, Masya Allah. Beliau ini pejuang masjid juga nih, seperti saya. Insya Allah. Ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Ustaz. Insya Allah kita akan berbicara tentang kurban ini Pak ya. Iya. Kurban ini kira-kira udah berapa kambing ya Pak ya? Kambing sama 7 ekor. 7 ekor ya. Sapi 5 ya. 5 insya Allah. Sementara. Oke teman-teman, bagi yang mau berdonasi atau mau ikut bersama-sama berkurban ya di Masjid At-Taqwa, kita masih menerima sampai hari H ya, hari H penyembelihan. Insya Allah penyembelihan hewan kurban akan kita lakukan pada hari Sabtu ya Pak ya. Sabtu ya. Hari Sabtu 11 Zulhijjah. Sabtu 11 Zulhijjah ya. Insya Allah untuk saat ini kita sudah mengumpulkan dari para pengkurban 5 sapi ya. Insya Allah akan menyusul sapi-sapi yang lain. Dan kambing tadi berapa Pak? 7 ya. Insya Allah untuk sementara. Jadi bagi teman-teman kami mengajak ya, bagi siapapun di luar sana yang menyaksikan video ini ya, nanti mari ya bersama-sama kita berkurban ya. Salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan berkurban, karena begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi hendaklah kita ya menyisihkan sebagian dari rezeki itu ya, kita belikan hewan kurban, boleh kita sembelih sendiri atau kita amanahkan ya di masjid, bisa di masjid kami ya, masjid tempat kita berjuang bersama-sama, Masjid At-Taqwa ya. Nah, bagi teman-teman mau berdonasi atau bahkan mungkin bukan hanya terbatas kambing saja gitu ya, meskipun mungkin kita mampunya berkurban ayam ya nggak ada masalah, atau mungkin hanya ada punya uang berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu, bisa kita ya infakkan kepada saudara-saudara kita, karena saat ini kan zamannya pandemi ya Pak ya. Banyak teman-teman saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang sangat membutuhkan ya Pak ya. Iya betul. Nah maka oleh karena itu perlunya kita berbagi dan melirik ya tetangga-tetangga kita yang tidak mampu di luar sana. Jangan ketika orang beli sepeda kita beli sepeda juga, ketika musim layangan beli layangan juga, nggak tua nggak muda ya kan. Nah giliran kurban masa diam aja gitu. Nah kita harus harus ikut ambil andil di situ. Jangan sampai cuman beli tusukan sate sama arangnya doang, kepedean banget dapat kurban gitu ya. Ya Pak ya. Nah inilah pentingnya kita teman-teman ya di luar sana yang menyaksikan video ini, marilah bersama-sama ya kita sisihkan sebagian dari harta kita semampunya kita, karena berkurban itu sebenarnya ya ketika kita mampu aja. Kalau nggak mampu ya nggak perlu berkurban ya kan. Kata Nabi, barang siapa yang sudah mendapatkan kesanggupan, yang memiliki kemampuan, falam yudahi, nah, kata Nabi, dan dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dekat-dekat di tempat sholat kami, kata Nabi. Jadi orang yang tidak mau berkurban padahal dia mampu, nah maka dia diancam oleh Nabi, dia nggak perlu dekat-dekat dengan kami. Artinya apa? Berarti Nabi itu sebenarnya marah gitu ya, marah kepada orang-orang yang mampu banyak hartanya tapi tidak mau berkurban. Nah inilah teman-teman ya, bagi sahabat di luar sana memiliki harta, insya Allah kalau kita berniat untuk berkurban maka itu akan lebih
banyak manfaatnya. Apalagi lebih-lebih zaman corona saat ini. Ya. Tapi tidak mesti harus kalau misalnya kita nggak mampu kambing, ya apa saja bisa kita korbankan, meskipun itu tidak memenuhi daripada persyaratan kurban. Nah Pak, ini kita tanya nih, kita akan insya Allah akan melaksanakan sholat Idul Adha ya. Idul Adha. Nah kira-kira bagaimana persiapannya nih Pak Rudi? Pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha ya di Masjid At-Taqwa UMJ nggak gitu? Iya, insya Allah. Insya Secara Allah, umum lah gitu. Secara umum kan terlaksanakan dengan protokol kesehatan, tentunya Iya, dengan betul. protokol kesehatan. Ini biar COVID-19. pemirsanya ini tahu nih bagaimana Ya, tata cara. jadi kita himbau Ikuti. kepada jamaah yang ingin melaksanakan sholat di Masjid At-Taqwa UMJ harus taat pada protokol kesehatan. Pertama juga khususnya membawa perlengkapan sholat sendiri, Ya sejadah misalnya ya. alas, membawa sudah berwudu dari rumah, cuci tangan, membawa hand sanitizer, ya. itu standar yang umum Ya. lah. Dengan Pakai masker ya Pak ya. Pakai masker pengurus seperti juga kita akan ini. menerapkan standar jaga jarak, Jaga jarak ya, staffnya tentunya ya. menghimbau Menghimbau tidak bersalaman dulu. kerumunan, ya. Nah, menjauhi Salaman. kerumunan. Ya. Ya. Itu yang Inilah. kan bisa kita terapkan Betul. nanti. Yang Ini adalah upaya-upaya untuk mencegah menularnya COVID-19 ya Pak ya. Ya, betul. Nah, insya Allah. Ini sangat penting menjaga ya. hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Betul. Ini sangat penting kita terapkan dimanapun teman-teman di luar sana, para sahabat YouTuber ya, subscriber di sana. Kalau misalnya kita mau sholat Idul Adha, tentu kita wajib mengikuti protokoler kesehatan ya, COVID-19. Jangan sampai nanti ya kita melakukan ibadah ya dari situ ya terpapar gitu ya. Nauzubillah lah, kita tidak mau ya itu terjadi, jangan sampai itu terjadi. Nah untuk minimalisir itu semua ya tentu tadi udah disampaikan oleh Bapak Rudi juga ya, sebagai pelaksana nanti ini pelaksana ya sholat Idul Adha khususnya di Plaza UMJ nanti insyaallah. Baik teman-teman semuanya yang ada di luar sana ya, penutup ya dari vlog kita kali ini ya, pentingnya kita menjaga ibadah kita. Nah, jangan hanya sekedar kita melakukan suatu ibadah terus ibadah yang lainnya tinggal. Misalnya gini, ada orang kadang-kadang dia rajin berkurban, rajin sedekah, tapi sholatnya lalai. Nah ini gimana kira-kira ya ibadahnya gitu ya. Nah ini Al-Kausar nggak masuk. Al-Kausarnya nggak masuk. Benar ini. Inna a'tayna kal kausar. Nah, fasolinya itu ya. Jadi banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi, jadi berarti sebelum kita menyembelih, berarti fasoli dulu nih. Jadi sholatnya juga harus benar ini Pak ya. Fasoli wanhar. Fasoli itu maka sholatlah. Wanhar maka nyembelihlah. Berarti jangan berkurban lah. Nah jangan hanya kurban aja. Kadang-kadang kan kita begitu, banyak di luar sana ya kurban, ya alhamdulillah kurban itu juga baik ya Pak ya. Tapi kan ibadah sholatnya juga harus dijaga. Nah ini penting karena dalam Al-Kausar tadi dijelasin ya, bagi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah maka hendaklah dia menyempurnakan ibadahnya. Salah satu jadi ada keseimbangan Ustaz, dan ada keseimbangan dan betul. Jadi sholatnya itu adalah hubungan vertikal dengan Allah. Nah wanharnya itu menyembelih itu hubungan horizontalnya. Meskipun itu kan merupakan perintah Allah juga kan kurban, tapi implementasinya atau nilainya gitu ya, nilainya horizontal kan, horizontal. Nah inilah pentingnya bagi kita untuk memahami dua aspek ini. Pertama itu tadi vertikalnya fasoli, yang kedua adalah horizontalnya wanharnya menyembelih. Ini ingat teman-teman ya, karunia Allah banyak sekali, maka ingatlah dari situ kita harus bersyukur dengan sholat, kemudian dengan berkurban. Oke, itu teman-teman yang berbahagia. Nah, kira-kira apa lagi nih Pak Rudi ini? Ini masih YouTube nih Pak. Masya Allah deh. Jadi
itulah mungkin sekelumit ya teman-teman perbincangan kita setelah Jumat ini. Ya mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk melakukan ibadah lebih maksimal lagi ya. Sholat wajib tetap kita lakukan, tapi kurban juga wajib bagi orang yang mampu. Nah, memang beda dengan sholat. Kalau sholat itu mampu nggak mampu tetap sholat semampunya kan gitu ya, nggak ada batasannya. Tapi kalau berkurban ya bisa ya sesuai dengan kemampuannya. Nah tentu kurban yang paling afdal adalah yang disyariatkan tentu hewan ya, hewan ternak, kambing, kibas, biri-biri, sapi, kerbau, unta juga ya? Onta juga. Tapi kalau kita di Indonesia kan onta sangat jarang ya. Kalau di Arab mungkin banyak. Nah inilah kira-kira sambil menikmati macetnya kota Jakarta, wilayah Ciputat, kota Jakarta, wilayah Ciputat, ya kan kota Jakarta tapi area Ciputat. Ini luar biasa macetnya kiri kanan ini, penuh tuh macet semua itu. Nah, begitulah ya perjuangan ya. Setiap harinya masyarakat berjuang mencari nafkah deh. Nah alangkah indahnya setiap cucuran keringat kita, perjuangan kita mencari nafkah ya, sebahagiannya kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara berkurban. Baik teman-teman, itu saja. Mudah-mudahan manfaat vlog kita. Saya Adi Mansa bersama Bapak Rudi Hartono ya. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.